Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dan berharap kehidupan kita selalu berjalan dengan baik sambil terus menyatakan sukacita itu dalam hidup kita, buah-buah iman lewat kebaikan-kebaikan yang kita taburkan dalam kehidupan kita di mana saja dan kepada siapa saja. Berbuat baik adalah manifestasi dari iman kita, tetapi berbuat baik bukanlah perkara mudah. Lebih-lebih kepada orang yang membenci kita, pada orang-orang yang menyakiti kita. Tapi apapun yang terjadi kepada siapapun, kebaikan harus tetap kita nyatakan. Malam hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan menuntun kita bersama. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, untuk mendengarkan firman Tuhan. Olehnya mari kita berdoa. Allah yang baik, Bapa di sorga, Allah yang terus berbuat baik, Allah yang terus setia meskipun banyak kali kami menyatakan ketidakbaikan. Banyak kali kami menyatakan ketidaksetiaan kami kepadamu. Banyak kali kami hidup tidak mengasihimu. Mungkin juga dalam hidup kami banyak menimbulkan luka-luka lewat cara dan sikap hidup kami, lewat kata dan perbuatan dalam hidup kami bagi sesama kami. Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau menuntun kami, dengan kasih-Mu Engkau memandang baik kami, dan dengan kasih-Mu Engkau memelihara kami, dan dengan kasih-Mu Engkau mengampuni kami. Kiranya kami semakin diteguhkan untuk menghidupi iman kami dalam hidup kami, menyatakan buah iman kami. Dan malam hari ini kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami, layakkan kami, sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian firman-Nya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Seperti itu firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita malam hari ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan menolong dan menuntun, memampukan kita sekalian. Mari dalam tuntunan Roh Kudus kita merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema malam hari ini, yakni mengasihi dengan kasih Tuhan. Di medsos Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang di posting, mungkin kita sering melihat dan membacanya. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu ada hal yang menarik bagi saya di Facebook ya.
ada tulisan yang diposting begini. Jika ada yang melemparmu dengan batu, jika ada yang melemparmu dengan batu, janganlah membalas dengan batu yang sama. Berarti boleh membalas dengan batu yang lain. Ya. Lalu tulisan itu dilanjutkan. Tersenyumlah, lalu lemparkanlah dia dengan bunga. Lemparkanlah dia dengan bunga. Mantap ini. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Batu dibalas dengan bunga. Dibalas dengan senyuman. Tetapi tulisan itu tidak berhenti di situ. Tersenyumlah, lalu lemparlah dengan bunga, tapi pastikan potnya juga ikut terlempar dengan bunganya. Bernada lucu, ya, ketawa kita membacanya, walaupun agak sedikit menghibur, tetapi tetap dalam ungkapan itu kejahatan tetap harus dibalas dengan kejahatan. Yang tidak baik tetap harus dibalas dengan hal yang tidak baik. Walaupun mungkin dibungkus dengan hal-hal yang baik, tetapi ada niat untuk membalas kejahatan yang gak baik dengan hal yang tidak baik. Kejahatan dengan kejahatan. Berbuat baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu menjadi pergumulan kita. Sesuatu yang tidak gampang untuk kita eksekusi dalam hidup kita. Lebih-lebih berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, hidup mengasihi dalam standar Tuhan, dalam ukuran Tuhan. Memang itu tidak gampang. Lebih-lebih terkadang memang kita butuh pengorbanan, kita harus mengorbankan sesuatu, mengorbankan perasaan, keinginan, pikiran kita, kemauan-kemauan kita, harapan-harapan kita. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita rasa-rasanya nggak susah. Menolong orang yang sudah menolong kita rasa-rasanya nggak sulit. Memberikan senyuman orang yang tersenyum kepada kita, memberikan sapaan yang indah kepada orang yang menyapa kita dengan baik, itu rasa-rasanya nggak susah. Meminjamkan sesuatu kepada orang yang sudah meminjamkan sesuatu kepada kita rasa-rasanya nggak susah. Melakukan kebaikan kepada orang yang sudah menanam kebaikan kepada kita rasa-rasanya tidak terlalu sulit. Lalu bagaimana tentang kebaikan sebagai manifestasi kasih dalam hidup kita? Mengasihi dengan kasih Tuhan. Bukan mengasihi dengan kasih kita, dengan kebaikan kita, dengan standar ukuran kita. Kalau mengasihi dengan standar ukuran kita, ya maka standarnya adalah apa yang ada pada kita. Lalu juga terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan hal yang sebaliknya? Jikalau kita terpaku pada perbuatan orang kepada kita, mampukah kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik?
Mampukah kita menolong kepada orang yang tidak menolong kita? Firman Tuhan katakan saat ini ayat 31. Kita pasti, semua pasti tidak ingin disakiti Bapak Ibu. Kita semua tidak ingin dikecewakan, kita semua tidak ingin dibuli, kita semua tidak ingin disakiti, kita semua tidak ingin dihinakan, kita semua tidak ingin dijahatin. Kita semuanya tidak ingin mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Biasanya begitu, secara subjektif kita menginginkan itu. Tetapi pada sisi yang lain kita tidak memikirkan bagaimana sikap kita kepada orang lain. Sehingga terkadang kenyamanan kita, ukuran kita, standar kita, mau kita, ingin kita, yang dipakai sebagai ukuran untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Akhirnya yang terjadi, you berbuat baik kepada saya akan berbuat baik. Bahkan terkadang ada ungkapan, jikalau engkau berbuat baik kepada saya akan lebih berbuat baik kepadamu. Jika engkau berbuat baik kepada saya, jika engkau baik kepada saya lebih baik kepadamu. Akhirnya muncul juga, jikalau engkau tidak baik, saya juga akan lebih tidak baik. Jika engkau jahat, saya lebih jahat. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih Tuhan tidak seperti itu. Kasih Tuhan itu apa? Tidak pandang bulu. Dia tidak pandang muka. Dia tidak melihat bagaimana sikap dan respon manusia. Bagaimana cara hidup manusia. Tetapi dengan kasihnya yang tulus, yang agape itu, yang gak pandang muka, yang gak menghitung untung rugi, dia mengasihi kita dengan begitu sangat luar biasa. Dia mengampuni kita yang sudah berbuat jahat kepadanya, yang sudah berdosa kepadanya, yang sudah menghinakan Tuhan, yang sudah menyakiti Tuhan. Dia tidak tunggu kita berubah, tetapi dia berinisiatif. Nah, disinilah firman Tuhan disampaikan kepada kita, supaya kita memahami apa yang harus kita lakukan. Tapi faktanya Bapak Ibu, dalam hidup kita rasa-rasanya berbanding terbalik dari semuanya itu. Terkadang memang kita hanya berbuat baik ketika orang berbuat baik. Lalu pada akhirnya kita berbuat jahat karena orang juga berbuat jahat. Kita baik, sekarang baik, nggak peduli orang baik sama kita atau tidak. Kita tidak perlu menunggu orang baik sama kita atau tidak. Akan firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Musuh. Artinya apa? Kita tetap mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Jangan mengatakan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan yang kita terima. Pembalasan bukan hak kita, bukan otoritas kita. Tugas dan kewajiban kita adalah untuk mengasihi dan berbuat baik. Tidak perlu menunggu orang berbuat baik. Tidak perlu melihat orang itu baik atau tidak. Karena ketika itu menjadi ukuran, kita tidak ada bedanya dengan manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan. Kita sama dengan manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan. Kita sama dengan manusia-manusia yang jahat. Yang jahat pun mengenal kebaikan dan bisa berbuat baik. Tetapi bedanya, orang jahat
pasti tidak mampu berbuat baik kepada orang jahat yang sudah berbuat jahat kepada dirinya. Dan dia tidak mampu mengampuni, dia tidak mampu mengasihi dengan tulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menyatakan kasih dan perbuatan baik itu di mana saja kita dan kepada siapa saja, tanpa menunggu orang berbuat baik atau tidak, tanpa melihat siapa yang kita kasih. Tugas kita adalah menyatakan iman kita. Dan lewat firman Tuhan malam hari ini, buah iman harus kita nyatakan lewat kasih dan kebaikan. Hiduplah dengan kasih dan kebaikan, terus menerus tanpa berhenti. Dan kasih kebaikan itu nyatakanlah kepada siapa saja. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian Mengasihi Lebih Sungguh.
kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan sudah kita renungkan. Kita berdoa. Engkau telah mengasihi kami Tuhan yang tak layak dikasihi. Engkau telah berbuat baik kepada kami yang tak layak untuk mendapatkan kebaikan. Engkau telah menyelamatkan kami yang tak pantas untuk diselamatkan. Engkau telah mengampuni kami yang tak pantas diampuni karena dosa. Engkau telah mengangkat kami dari lembah nista. Betapa beruntungnya kami Tuhan. Betapa bersuka citanya dan gembiranya kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau kasihi? Itu bukan karena siapa kami, tetapi tentang siapa Engkau ya Allah. Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang baik, dan Kaulah yang berinisiatif melakukan tindakan kasih dan kebaikan bagi kami. Sukacita, puji dan syukur kami persembahkan bagimu. Dan lewat firman-Mu ini, Tuhan mengajak kami untuk mengekspresikan sukacita kami, iman kami dengan berbuat kasih, berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang membenci kami, kepada orang yang memusuhi kami. Mampukan kami Tuhan, kami lemah. Sertai kami sekalian. Terus berdoa buat jemaat-Mu dalam segenap hidup mereka. Kiranya kami tetap bertumbuh di dalam iman percaya, tetap mengandalkan Kau dalam perjuangan hidup kami, dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, dan dalam segala-galanya. Berkati semua upaya-upaya yang kami lakukan untuk menyatakan kebaikan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan segala limpahan berkat rahmat Tuhan kepada mereka. Berkati, kuatkan, hiburkan yang berduka cita, yang bergumul juang, berikan pengharapan dan kemampuan untuk menjalani hidup mereka yang tak menentu. Kehidupan rumah tangga kiranya berjalan dengan baik, anak-anak kami boleh bertumbuh dengan baik di dalam iman percaya. Dan juga boleh berjuang dalam dunia pendidikan, juga buat masa depan hidup mereka. Jemaat-Mu secara utuh Engkau terus berkati dalam setiap langkah hidup kami. Yang sakit lemah tubuh, kuatkan iman pengharapan dan sembuhkan. Kami selalu berdoa dan terus berdoa kiranya COVID-19 ini segera berhenti, yang membuat hidup kami selama ini tidak nyaman. Gerakan kami begitu sangat terbatas. Tuhan berkehendak, Tuhan yang menyatakan kebaikan bagi kami sekalian. Kami berdoa buat pelayanan yang sudah kami persembahkan malam hari ini, bersama dengan majelis gereja, bersama dengan tim multimedia, bersama dengan keluarga di tempat ini, bersama dengan komisi liturgi musik dan ibadah. Tuhan berkati semua pelayanan kami, Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, seluruh umat-Mu di mana juga mereka berada. Ampukan kami untuk selalu hidup dalam menyatakan buah-buah iman kami lewat kebaikan dan kasih itu. Kami berdoa selalu buat bangsa dan negara kami. Pakai pemerintah, perlengkapi mereka Tuhan untuk terus dimampukan menyatakan kebaikan dalam kehidupan bersama di kota ini, di lingkungan kami, terlebih juga di dalam konteks
negara kesatuan Republik Indonesia. Gerejamu pun terus perlengkapi pakai dengan cara-cara Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti itu firman Tuhan, kita bersuka cita kita sudah boleh mendengarkan, merenungkan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan menolong kita untuk terus menyatakan kebaikan dan kasih itu sebagai buah-buah iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat malam, sampai jumpa kembali.